Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik semua ya. Untuk siang hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, di sini anak-anak sudah pada tahu belum apa itu lembaga keuangan bank dan juga non-bank? Saya Pak, Ya. kayak yang bank di pasar itu ya Pak? Ya. Yang buat kredit. Itu hampir benar. Hampir benar. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan tayangkan tentang lembaga keuangan. Pegadaian ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siapa yang tidak kenal dengan pegadaian? Pegadaian selalu dapat memberikan solusi pendanaan segera untuk membantu masyarakat mengatasi kebutuhan dana dengan cepat dalam pengembangan usaha atau karena musibah yang tidak diharapkan dengan cara yang mudah. Cukup dengan membawa perhiasan, logam mulia atau barang berharga lainnya beserta dokumen aslinya ke Pegadaian, maka kita dapat langsung mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tidak hanya itu saja, kita bisa memanfaatkan layanan fidusiar, di mana kita cukup menjaminkan surat-surat kendaraan bermotor. Dan kini, Pegadaian telah memiliki fasilitas pelayanan yang menguntungkan untuk kita semua. Di Pegadaian, kita bisa berinvestasi logam mulia dengan cicilan. Kita cukup datang ke Pegadaian dan tetapkan jumlah berat atau gram logam mulia yang ingin kita miliki. Siapkan uang mukanya sebesar 20%. Lalu kita bisa segera membayar cicilan investasi logam mulia tersebut. Pastikan besarnya cicilan investasi maksimal sebesar 30% dari penghasilan bulanan yang diterima. Logam mulia tersebut tetap disimpan di Pegadaian dan kita akan menerima surat atau dokumentasi investasi. Dan setelah membayar lunas seluruh cicilan sesuai periode kredit, maka logam mulia itu akan menjadi milik kita. Dan pastikan Anda mendatangi kantor Pegadaian yang resmi, karena pengamanan di Pegadaian dijaga dengan sangat ketat dan dilindungi asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Setelah menonton tadi, kira-kira yang ada di pikiran kalian itu apa terkait Pegadaian? Termasuk lembaga keuangan Pak? Termasuk lembaga keuangan ya? Kalau dari ini Mbak Anas? Buat nerima buat cari utangan kayak gitu ya Pak ya? Cari utangan. Ya, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu kan? Kita belajar kan sama-sama kita cari tahu. Jadi terkait Pegadaian itu benar tadi, Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan. Tapi yang namanya lembaga keuangan itu dibedakan jadi dua. Ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non bank. Nah di sini Bapak pengen tahu nih dari anak-anak terkait lembaga keuangan bank dan non bank itu ada apa saja? Kan yang paling terkenal itu ada Bank BRI, Ya. terus ada BNI dan lain-lain gitu kan. Nanti anak-anak coba akses menti.com sekarang. Boleh dibuka ini. Ya Pak. Dinilai nggak Pak? Hah? Dinilai nggak? Oh nanti ada ininya, bonusnya, bonus nilainya. Pulsa ya Pak? Pulsa ya? Enggak, bonus nilai. Bonus nilai. Nah. Iya. Kalian coba masuk ke menti.com. Iya Pak. Di situ nanti kalian coba tulis yang kalian tahu tuh terkait lembaga keuangan bank dan non bank itu sisinya itu apa sih? Pak, kok ternyata berapa? 8.788. Ini kan disuruhnya 10, diisi semuanya atau yang kita tahu aja? Yang kalian tahu aja. Mau diisi yang tadi yang Bapak sebutkan itu kan ada BRI, ada BNI, terus yang lainnya juga. Makin sama. Bentar ya Pak. Dulu ya Pak.
nggak ada salah sama benernya. Oke. Siap aja. Jawaban kalian belum keluar ya? Oh, lo belum Di bisa pos. Pak. Lagi. Oh ya. Aduh. Udah semuanya? Belum. Berapa? Pak, mau tiga apa ya Pak? Saya udah Pak. Udah? Oke Pak, Ya. sudah. Udah semuanya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kebanyakan dari kalian itu nulisnya koperasi, terus ada juga yang nulis bank, terus pegadaian, asuransi, di sini ada bank mandiri ya. Untuk bank sendiri itu masuknya ke lembaga keuangan bank, dan yang koperasi itu masuknya ke lembaga keuangan bank. Di sini ada yang pernah nabung di bank? Saya Pak pernah Punya tabungan apa? tabungan pendidikan. Oh, pendidikan di ini BNI. Bukan. Oh, bukan. Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri. Ya. Kalau koperasi ada yang pernah ini ke koperasi? Koperasi cuma buat jajan. Oh, jajan. Kalau koperasi yang di materi ini lembaga keuangan bank itu koperasi yang skalanya lebih besar lagi. Kalau yang bisa kita lihat itu kayak koperasi simpan pinjam dan depannya itu ada tulisan KSP. Itu merupakan salah satu lembaga keuangan bank. Untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan terkait lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkan ke masyarakat. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank. Tadi sudah Bapak jelaskan kalau lembaga keuangan bank yang tadi disebutkan ada kayak BRI, BNI, Mandiri dan lain-lain. Tapi untuk lembaga keuangan bank itu mirip kayak koperasi, ada juga leasing, terus ada asuransi gitu kan. Tapi intinya dari lembaga keuangan bank dan juga non-bank itu sama-sama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya ada perbedaan bank dan juga non-bank. Kalau untuk fungsinya bank itu untuk menerima dan menyalurkan. Tapi untuk non-bank itu boleh menghimpun dana tapi bukan secara langsung. Jadi nggak langsung berbentuk cash. Gitu. Kalau misalnya kayak di pegadaian, kalian bawa barang dulu, bisa bentuk emas, bisa bentuk surat kendaraan bermotor. Nanti di sana kalian akan ditukar dengan uang cash. Tapi bedanya kalau di bank itu kalian datang ke sana itu langsung bawa uang cash untuk ditabung, atau misal kalian perlu uang kalian bisa narik di bank. Kalau untuk produknya itu ada tabungan, giro, deposito. Kalau untuk yang non bank itu ada pemegang saham, kredit dan penyertaan modal. Terus ini jenisnya nih, untuk yang bank itu ada bank sentral, bank umum, bank kreditan rakyat. Dan untuk yang non bank itu ada perusahaan asuransi, koperasi, pegadaian dan juga listrik. Mungkin anak-anak di sini lebih seringnya dengarnya itu mesti nih bank kreditan rakyat, BPR, Iya. BKK. Iya, lebih familiar sih yang itu sih Pak. Ya, tapi kalau untuk yang non bank itu mesti anak-anak lebih sering dengar itu yang koperasi, pegadaian juga. Kalau yang punya motor mesin kredit berarti lainnya di sini, gitulah. Terus yang selanjutnya yaitu persamaan dari lembaga keuangan bank dan juga non bank. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu sama-sama mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.
Kalau kayak di perbankan yang tadi kayak di BNI, kalian itu nabung di situ, nanti misalkan kalian mau ngambil bisa langsung ambil cash. Kalau enggak, misal benar-benar kalian nggak punya uang terus pengen punya modal untuk usaha, kalau di lembaga keuangan bank itu bisa kalian ambil kredit. Tapi kalau untuk yang di lembaga keuangan bank, kalian harus punya dulu jaminannya itu apa. Bisa kayak tadi di Pegadaian, kalian harus punya barang yang bisa nanti dicairkan menjadi uang. Terus selanjutnya ini tadi kan ada bank sentral, itu contohnya kayak Bank Indonesia. Terus bank umum itu kayak BRI, BNI Mandiri. Terus untuk yang BPR itu kayak tadi ada BKK, terus juga badan kredit rakyat tiap daerah kan itu ada. Terus ada juga lembaga keuangan bank. Nah ini tadi yang sering kalian lihat kan, operasi simpan pinjam, istilahnya KSP kan. Terus ada asuransi yang kalian tahu apa? Asuransi kesehatan, kebetulan. Terus yang kemarin ada kasus itu Jiwasraya. Nah, terus ada juga lembaga gadai, jadi Pegadaian. Terus perusahaan pasar modal, perusahaan dana pensiun, dan juga yang terakhir BCA. Terus selanjutnya setelah kalian belajar, Bapak ingin mencoba mengetes kalian setelah dijelaskan materi tersebut, apakah masih bingung atau sudah bisa membedakan antara lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Ini Bapak kasih kertas, yang satu putih, satu hijau. Nanti untuk yang putih itu untuk jawaban yang ya. Nah itu fungsinya. Nanti kalau yang putih itu buat yang salah. Jadi salah. Kalau yang hijau itu yang benar. Nah, ini nanti Bapak bacakan soal. Pas Bapak bilang jawab, berarti kalian angkat tuh yang putih atau yang hijau, gitu ya? Ya. Nah, yang soal pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalkan Agus mempunyai uang yang akan disimpan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya 5 tahun mendatang. Agus menyimpan uang tersebut di bank. Itu benar atau salah? Ya, coba diangkat. Nomor tadi benar atau salah? Ya. Jawabannya pada hijau semua ya. Ya. Berarti yang hijau itu benar. Dapat poin 1. Alasannya, Pak? Alasannya ya. Kenapa ini bisa dikatakan benar? Yaitu Agus menyimpan uang tersebut di bank. Dan ini kan untuk keperluan biaya pendidikan. Itu kan berbentuk tabungan dan dia menyimpannya di bank. Itu merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan bank. Kan untuk menyimpan uang. Oh, sip, Pak. Terus lanjut yang nomor 2. Satu benar. Nomor 2, Rido sedang membutuhkan uang untuk berobat ibunya yang sedang sakit. Aset yang dimiliki Rido adalah 1 unit motor. Rido menjaminkan motor tersebut di Bank Indonesia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya. Ada yang putih, ada yang hijau ya. Jawabannya itu salah. Berarti yang putih dapat poin, yang hijau kosong. Siapa? Berarti harusnya apa, Pak? Kalau bukan di Bank Indonesia? Nah, kalau misalkan Rido itu sedang membutuhkan uang, itu bukan menjaminkan motornya di Bank Indonesia. Kan tadi Bapak bilang kalau misalkan kalian butuh uang tapi kalian punya aset, berarti itu kalian harusnya pergi ke Pegadaian. Berarti non-bank. Iya, itu lembaga keuangan non-bank. Kalau ke Bank Indonesia itu bukan tempatnya untuk menabung uang atau mengambil uang, tapi Bank Indonesia itu tugasnya untuk mengatur suku bunga yang ada di perbankan. Terus lanjut yang nomor 3. Dia punya beberapa tabungan di berbagai bank. Ia setiap bulan menabung
500.000 selama 5 tahun, uang yang terkumpul berjumlah 30 juta. Agar uang tersebut dapat berkembang, menjadi berkembang di sini itu jadinya nilainya bertambah. Dia mendepositkan uang tersebut ke Bank Mandiri. Ini benar atau salah? 1, 2, 3. Ada yang hijau, ada yang putih lagi nih. Ini jawabannya yang ketiga. Berarti yang dapat poin itu yang hijau. Yeay. Berarti yang putih kosong. Kan bisa buat di usaha Pak, buka usaha gitu kan nanti dapat laba. Iya, tapi kan di sini dia itu menabung. Oh, menabung. Menabung. Dia punya beberapa tabungan. Jadi kan kata kuncinya itu di tabungannya. Bukan dia ingin membuka usaha. Kalau ingin ditabung terus mendapatkan istilahnya di sini dapat berkembang kan dapat bunganya kan, dapat nilai lebih itu emang harusnya ditabung ke bank. Kalau misalkan itu buat usaha benar itu nilainya bisa berkembang, tapi kan kata kunci di sini itu beberapa tabungan. Itu ya. Iya Pak. Mbak Anas paham? Paham Pak. Oke. Terus yang keempat, yang terakhir. Ini PT-nya nggak pernah makmur. PT Sesama Makmur sedang membutuhkan dana untuk mendirikan gudang baru di Jawa Tengah. PT Sesama Makmur mengajukan pinjaman dengan menjanjikan sertifikat tanah perusahaan ke Pegadaian. Jawabannya 1, 2, 3. Ya, beda-beda ya. Ada yang hijau, ada yang putih. Untuk jawabannya yang dapat poin itu yang warna putih. Alhamdulillah. Yang hijau kosong. Nah, jadi ini merupakan jawaban yang salah. Harusnya kalau misalkan dia membutuhkan dana dan dia ingin mengajukan pinjaman. Kenapa ini bisa salah? Karena di sini kata kuncinya itu mengajukan pinjaman. Kalau untuk Pegadaian itu tidak ada yang namanya pinjaman. Tapi kalau misal di sini nggak ada tulisan pinjaman, ini benar. Karena dia kan mempunyai sertifikat tanah yang dapat ditukarkan sebagai jaminan. Tapi karena di sini mengajukan pinjaman, berarti kan kredit itu harusnya ke lembaga keuangan bank. Contohnya kayak tadi ada BRI, ada BNI, Mandiri, BCA dan lain-lain. Itu ya. Jadi terkait kita belajar lembaga keuangan bank dan bank, diharapkannya ya di sini anak-anak bisa tuh sekarang udah tahu oh yang namanya lembaga keuangan bank itu berarti kayak macam BRI, BNI, BCA dan lain-lain, dan juga termasuk Bank Indonesia. Akan tapi di Bank Indonesia itu kita tidak dapat mencairkan atau meminjam dana karena Bank Indonesia itu merupakan pusatnya yang mengatur kebijakan-kebijakan, bukan yang memiliki uang. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank tadi itu kayak koperasi, asuransi, leasing, gitu kan, yang dimana mereka itu bisa memberikan dana, akan tapi kita itu harus punya tuh asetnya apa gitu kan. Tapi bukan dalam bentuk pinjaman. Beda dengan kalau kita di Bank BRI itu yang harus memang stok setiap bulan. Tapi kalau untuk kayak Pegadaian misal kita mau menukar barang itu ada temponya, misalkan kita bisa membalikan 6 bulan ke depan. Nah, itu harus benar-benar misal kita dapat uangnya 10 juta berarti nanti 10 juta plus biaya jasanya tadi gitu. Paham ya? Paham. Ya. Untuk belajar kali ini Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.